Mari kita membuka Alkitab sekarang dari kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Saya akan membacakan bagi saudara satu kisah yang sangat indah, satu kisah yang sangat menggerakkan. Mungkin sebagian pernah mendengar akan kisah yang menarik dan sangat indah ini, di mana Abraham diuji untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Kejadian pasal 22 saya akan bacakan bagi saudara ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran dengan pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham beserta kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca salah satu cerita yang sangat indah, sangat menggerakkan hati, dan sangat penting untuk kami mengerti apa yang Kau telah nyatakan kepada kami di dalam firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman ini
kepada penulis Alkitab, juga roh yang sama, roh Tuhan sendiri memimpin kami hari ini. Roh yang hidup, yang telah memberikan firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kiranya Tuhan yang bekerja terus di dalam kehidupan yang telah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu, sehingga hidup itu makin bertumbuh, makin berkenan kepada Tuhan, makin menyerupai Tuhan kami Yesus Kristus, Sang hidup, kebenaran, dan jalan itu. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara mengikuti eksposisi kita dari kitab Kejadian, khususnya kisah tentang Abraham, saudara pasti ada yang bertanya, kok tidak bahas pasal 21? Ya, kita skip memang pasal 21. Saya tidak akan bahas secara detail pasal 21 ini, tapi pasal 21 karena yang terakhir kita bahas adalah pasal 20. Ya, pasal 21 saya akan bagikan secara singkat menjadi latar belakang ya dari pasal 22 yang kita baca hari ini, yang kita akan renungan secara khusus pada hari ini. Pasal 21 pada intinya berbicara tentang janji Tuhan akhirnya digenapi di dalam Abraham, kepada Abraham. Khususnya setelah 25 tahun Abraham dengan Sarai itu menantikan janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji sekitar 25 tahun yang lalu untuk memberikan keturunan melalui Abraham dan Sarai. Tetapi terus Abraham menanti-nanti setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun belum juga diberikan janji itu. Dalam perjalanan yang panjang ada naik turun, kesulitan, ada kegagalan daripada Abraham. Tetapi akhirnya setelah 25 tahun janji itu betul-betul digenapi. Seperti memang janji Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Meskipun waktunya seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Waktunya tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi janji Tuhan menuntut kita untuk sabar, menantikan, dan terus setia di dalam rencana Tuhan. Karena janji Tuhan itu pada akhirnya pasti akan terjadi. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan yang selalu setia kepada janjinya. Perkataannya adalah benar dan mutlak. Saudara sekalian, Ishak akhirnya lahir pada waktu Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Ya, jelas itu adalah satu mukjizat yang besar. Sarah bukan hanya sudah tua dan sudah menopause, ya, tetapi juga sebenarnya dia adalah seorang yang mandul sejak dari pertama, sehingga tidak mungkin dia bisa melahirkan dengan kekuatan dia sendiri. Dan ini adalah anugerah Tuhan semata-mata yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Sarai, dan juga bukan hanya anugerah, ini adalah anak perjanjian yang Tuhan katakan melalui anak inilah nanti keturunanmu akan menjadi yang seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, dan melalui anak inilah engkau akan menjadi bangsa yang besar, dan kemudian engkau akan diberkati Allah, dan melalui keturunanmu lah juga bangsa-bangsa akan menerima berkat daripada Tuhan. Tapi kita membaca di dalam Kejadian 21 juga, kalau sudah nanti membaca, terjadi konflik, ya, terjadi konflik karena kita tahu sebelumnya Abraham sudah punya anak dengan melalui Hagar, budak daripada Sarah istrinya itu, sehingga anaknya ini sudah lebih besar. Maka mereka konflik antara dua ibu, dua anak, anaknya menghina akan Ishak dan seterusnya, sehingga singkat cerita Abraham sesuai dengan perintah Tuhan sendiri, dengan berat hati Abraham akhirnya menyuruh Hagar itu dan anaknya Ismail itu pergi, ya, jadi diusir keluar, pergi. Tetapi Tuhan memang tidak membiarkan Hagar dan Ismail itu sendirian. Tuhan tetap memberkati mereka dengan berkat-berkat secara material dan sebagainya, perlindungan. Tetapi kita mengetahui kemudian memang keturunan dari Ismail bukanlah keturunan yang dijanjikan Tuhan, bukanlah umat perjanjian daripada Tuhan.
Dan dengan kata lain di sini ketika masuk pasal yang ke-22, artinya Abraham hanya memiliki Ishak sebagai anak satu-satunya. Ismail sudah pergi, juga Hagar pergi, dia punya istrinya Sarai, dan Ishak adalah satu-satunya anak yang juga sudah dinanti-nantikan sebenarnya, sudah 25 tahun mereka menantikan akan anak ini. Tetapi dengan konteks seperti demikian, maka kalimat pertama dari pasal yang ke-22 itu sangat mengagetkan sebenarnya. Ya, ketika Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Saudara, ini banyak penulis, penafsir mengatakan ini salah satu kisah yang tadi kita baca, salah satu kisah yang sangat menggerakkan, sangat indah, secara literatur juga sangat indah sebenarnya. Meskipun memang sangat cepat ceritanya, terus cepat sekali kalau kita berhenti sebentar dan memikirkan dan merenungkan dan mengimajinasikan bahwa kita ada di dalam posisi Abraham misalnya, atau mengimajinasikan ini dibuat menjadi satu cerita, satu film, pasti ini satu adegan yang sangat-sangat menggerakkan hati dan sangat indah sesungguhnya. Mari kita lihat sedikit ya, kita menelusuri akan kisah ini sambil kita coba mengerti apa yang sedang terjadi di sini, dan kemudian baru kita akan pikirkan beberapa implikasi ya, bagi kehidupan kita. Yang pertama, saudara sekalian, ayat yang pertama, pasal yang ke-22 ini dimulai dengan kalimat setelah semuanya itu, setelah Hagar pergi, Ismail pergi, hanya ada Sarai dan anaknya yang tunggal ini, Ishak. Maka Allah mencoba Abraham, atau lebih tepat mungkin Allah menguji. God tested Abraham, ya, karena kitab Yakobus mengatakan Allah itu tidak mencobai dan tidak dicobai, ya. Jadi kata yang tepat sebenarnya memang NIV, ESV mengatakan sometime later God tested Abraham. Jadi menguji, ya, menguji Abraham. Ya, sudah mengerti ya, menguji adalah untuk justru dari Tuhan untuk supaya kita naik kelas seperti ujian. Ya, kalau mencoba itu lebih mau menghancurkan kita. Tapi seringkali memang peristiwa yang sama datang, setan ingin mencobai kita, ingin menghancurkan kita, tetapi Tuhan sedang menguji kita, memurnikan iman kita, supaya kita bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kalimat pertama, setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Tetapi problemnya Abraham tidak tahu dia sedang diuji. Jadi kita harus mengerti. Ya, ini adalah penulis yang mengatakan Allah menguji Abraham, sedang menguji. Ini yang terjadi di sini adalah ujian terhadap Abraham. Tapi Abraham sendiri, bagi Abraham, dia tidak tahu, maksudnya tuh dia tidak tahu bahwa dia hanya sedang diuji. Yang dia tahu adalah Tuhan berkata kepada dia, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di atas korban bakaran, sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dia tahunya Tuhan memerintahkan dia untuk memberikan Ishak, anaknya yang tunggal itu, yang dia kasihi itu, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kalimat yang ayat yang kedua itu adalah seperti tiga gambaran tentang anaknya ini. God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac. Nah, itu adalah tidak bisa lebih clear ya. Tapi mau menegaskan ini siapa Ishak ini. Dia adalah your son, anakmu, dan anakmu yang tunggal itu. Kalau dibilang cuma anakmu, Abraham bisa bilang anakku yang mana? Anakku ada dua sebenarnya, ada Ismail, meskipun dia sudah pergi. Ya, dia dibilang anak yang tunggal. Abraham bisa berkata yang tunggal, Ismail juga anak yang tunggal bagi ibunya. Ya, yang tunggal, yang mana yang tunggal? Whom you love, Abraham bisa berkata, Ismail juga aku kasihi. Abraham juga mengasihi Ismail. Waktu Ismail diusir pergi, dia dengan berat hati sebenarnya. Which is Isaac. Tidak bisa ada lagi kabur. Ya. Your son, your only son, whom you love, yang kau kasihi, yakni Ishak. Sekarang kau bawa pergi ke tempat yang akan beritahu kepadamu.
salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Seperti Kejadian pasal 12, Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi meninggalkan keluarganya ke tempat di mana yang aku akan memberitahukan kepadamu. Sangat mirip, tetapi bukan untuk diberkati sekarang. Kalau yang Kejadian 12, aku akan memberkati engkau, memberikan kamu tanah, memberkati engkau, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi sekarang pergilah ke tempat yang akan kuberitahukan kepadamu untuk mempersembahkan anakmu satu-satunya yang kau kasihi itu, Ishak. Ayat ketiga menggambarkan ketaatan Abraham langsung. Ya. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Dan dia mempersiapkan semuanya. Saudara sekalian, tapi kalau saudara mengerti dari ayat yang kedua, dari perkataan Tuhan sendiri, dan dari ayat yang ketiga, nanti kita lihat detail, Abraham, meskipun dia langsung punya hati yang taat, mau taat melakukan perintah Tuhan, tetapi dia bergumul, pasti dia bergumul. Ini adalah anaknya yang tunggal yang dia kasihi dan ini satu-satunya. Ini adalah sudah 25 tahun menantikan anak. Dan bukan hanya ini, Abraham sebenarnya bisa berargumentasi bahwa ini adalah anak perjanjian. Bukankah engkau sudah berkata melalui dialah aku akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kalau ini dipersembahkan mati, bagaimana? Tetapi Abraham tidak berargumentasi seperti itu memang. Ini yang menarik ya. Kalau sudah mengingat sebelumnya Abraham berargumentasi kepada Tuhan waktu Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalau ada 50 orang yang benar di Sodom itu, apakah engkau akan menghancurkan orang benar itu bersama-sama orang yang jahat? Tidak. Aku tidak akan menghancurkan kalau ada 50. Kalau ada 45 gimana? Kalau ada 40 gimana? Ada 35 gimana? Ada 30 bagaimana? Berargumentasi untuk Sodom dan Gomora. Tetapi sekarang anaknya yang tunggal, dia tidak argumentasi. Dia tidak argumentasi, dia langsung taat. Sekali lagi, pasti bukan dia tidak bergumul. Kita bisa melihat ada satu penafsir yang mengatakan kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga, apa yang dilakukan Abraham di sini, maka urutan yang dilakukan Abraham itu menggambarkan kekacauan hati Abraham sebenarnya, kebingungan dia. Ayat ketiga mengatakan hari-hari pagi bangun dia bangun pagi hari, ia memasang pelanlah keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, lalu ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Agak aneh itu urutannya. Ya, dia pasang keledainya, persiapkan, dia panggil 2 orang bujangnya, baru dia belah kayu. Seharusnya belah kayu dulu. Gitu. Ya, argumentasi itu mungkin itu sedikit lebih detail memperhatikan ya. Seharusnya kemungkinan belah kayu dulu, baru mempersiapkan keledainya, baru taruh kayunya, baru panggil bujangnya. Yang terakhir kemudian untuk mempersiapkan pergi. Ya, itu kemungkinan adalah menggambarkan kekacauan hati Abraham meskipun dia taat kepada Tuhan. Yang sebelumnya saya mengatakan ada bumper sticker mengatakan God spoke it, I obeyed it, that settled it. Ya, seperti kayaknya simple sekali. Yes. Bumper sticker mengatakan kalau Allah sudah berkata, aku akan taat dan itu sudah selesai. As simple as that, tetapi so simple and yet so hard and so difficult. Sesungguhnya bagi Abraham. Meskipun itu terjadi dalam hidup Abraham. Tuhan berkata dan dia taat kepada Abraham, kepada perkataan Tuhan. Ayat yang keempat. 3 hari, setelah hari ketiga Abraham melayangkan pandangan. Ternyata perjalanannya tidak dekat. Ternyata 3 hari dari rumahnya sampai ke Gunung Moria, tempat yang Tuhan sediakan. Nah, ini detail-detail yang menarik ya. Karena apa? Karena kita mengetahui kalau penderitaan itu waktunya cepat, itu lebih ringan. Penderitaan itu waktunya lebih panjang, itu jauh lebih susah. Ya, membuat waktu itu kalau susah, berat, penderitaan, tapi ringan, sakit, dipotong langsung ringan, selesai, udah cepat selesai. Gitu ya. Melahirkan susah, tapi kalau cepat udah berapa jam, begitu ya. Tapi kalau coba melahirkannya 3 hari, saudara. Labornya 3 hari. Itu sakitnya berlipat-lipat. Ya, berkali-kali lipat.
Nah, inilah perjalanan 3 hari. Kita bisa bayangkan saudara sekalian, artinya 3 hari 3 malam mereka nginep di perjalanan itu. Mereka pasti tidur di tenda. Abraham kemungkinan besar dengan Ishak satu tenda, 2 bujangnya dengan 2 bujang yang lain, 2 bujangnya satu tenda yang lain. Mereka berdua, Abraham tidur berdua dengan Ishak. Malam-malam dia tidur dan dia memandang anaknya di sebelahnya tidur. Sebentar lagi aku akan bunuh dia. Aku akan bunuh dia. Aku akan persembahkan dia. 3 malam dia harus menjalani itu. Itu menjadi kesusahan, semakin susah, semakin berat Abraham perjalanan sampai akhirnya mereka sampai kemungkinan besar seperti di kaki Gunung Moria gitu ya. Melihat dari jauh sampai di tempat itu. Atau di salah satu tempat yang mulai kelihatan tempat di mana Tuhan katakan dia harus mempersembahkan Ishak. Maka ayat 5 Abraham mengatakan kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah, ini jadi pertanyaan yang orang bertanya, maksudnya apa nih Abraham ngomong begini? Maksudnya apa Abraham ngomong gini? Apakah sebenarnya Abraham tidak betul-betul mau mempersembahkan Ishak pergi? Dia tahu kalau dia akan persembahkan Ishak, kalau dia akan bunuh Ishak, Ishak tidak akan kembali lagi bersama dengan dia. Dia akan pulang sendiri. Ya. Atau sebenarnya ini adalah iman daripada Abraham. Tidak tahu somehow bagaimana dia tidak tahu. Tapi janji Tuhan ini janji Tuhan. Kitab Ibrani mengatakan bahwa Abraham percaya akan kebangkitan orang mati. Meskipun tidak jelas di sini sebenarnya apa yang ada dalam hati Abraham, kita tidak tahu. Ada yang mengatakan ini iman, ada yang mengatakan ini mungkin Abraham masih ragu, masih bergumul. Dia belum memutuskan, dia berjalan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tapi sebenarnya mungkin dia belum putuskan apakah dia betul-betul akan menyerahkan Ishak anaknya itu. Kalimat itu mengatakan, kami berdua akan pergi, kamu tinggal sini, dan setelah kami memberi persembahan, kami berdua akan kembali lagi kepada kalian. Tidak jelas di situ. Ayat yang ke-6. Semakin jelas nanti. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini gambaran Ishak ini adalah bayang-bayang daripada Kristus. Ya. Dan kemungkinan dari sini kita bisa simpulkan Ishak berarti sudah cukup besar. Ya, dia bukan anak-anak lagi. Ya, karena dia sekarang yang memikul kayu untuk bakaran, korban persembahan itu. Kayu untuk dibakar itu. Dia yang memikul kayu. Abraham sudah tua, ya, berarti udah 100 lebih. Jadi kemungkinan besar kalau Ishak 17 tahun berarti Abraham 117 tahun umurnya. Ya, kita bisa perkirakan Ishak bisa pemuda remaja begitu ya, yang sudah cukup kuat yang untuk memikul kayunya. Ya. Jadi Ishak yang memikul kayu, gambaran Kristus yang memikul kayu salib naik ke bukit Golgota. Ini bayang-bayang daripada Kristus jelas. Mereka berjalan terus naik. Keduanya berjalan bersama-sama. Tidak ada pembicaraan. Seorang penafsir mengatakan, this is a deafening silence. Ini adalah tidak ada bicara, tetapi hatinya berkecamuk. Tidak begitu hening, tetapi begitu banyak yang berkecamuk dalam pikiran dan hati Abraham. Yeah, this is a deafening silence. Keheningan yang memekakkan telinga. Lalu berkata, keheningan itu dipecah oleh perkataan Ishak kepada ayahnya, ayat 7. Bapa, Father.
Langsung kalau Abraham sudah tidak tahan, sudah tidak tahan lagi, bergumul sekarang, anaknya manggil dia Father, ya, yes my son, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api, artinya Ishak belum tahu apa yang akan terjadi, ya. Dia dengan polosnya dia tahu dia diajak ayahnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mempersembahkan korban pasti kambing atau domba. Tapi dia mulai bingung, ya. Di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di mana korban untuk persembahan itu? Ayat 8 menunjukkan, yang penafsir mengatakan, this is the moment Abraham sungguh-sungguh sudah sepenuh hati akan mempersembahkan Ishak. Ketika Abraham mengatakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Anakku, dengan kata lain, anakku. Allah yang akan mempersembahkan anak korban bakaran itu, mempersembahkan anak domba, yaitu anakku. Engkau yang akan diberi persembahan. Engkau yang akan kupersembahkan. Bisa dimengerti secara demikian, ya. Dan mungkin juga perkataan ini tentu tidak salah karena Abraham sendiri tahu bahwa Ishak adalah pemberian daripada Tuhan. Ishak adalah anak yang Allah sediakan, yang telah Allah berikan kepada dia. Ya. Maka ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Baru tahu, Ishak baru tahu di sini. Dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Baru tahu ternyata aku ini. Ternyata aku yang akan dipersembahkan. Tetapi kita bisa melihat juga di sini ketaatan daripada Ishak. Ya, Ishak remaja sudah kuat, pasti lebih kuat dari Abraham yang sudah uzur umurnya 117 tahun. Dia sudah tua sehingga dia tidak bisa membawa kayu itu. Sehingga kalau Ishak bisa diikat di situ, kayu disusun, Ishak ditaruh diikat di atas kayu itu. Maka pasti karena Ishak juga taat kepada Abraham, ayahnya. Pasti karena Ishak juga melihat iman daripada Abraham, ayahnya, itu dia juga taat seperti ayahnya. Dia membiarkan dirinya diikat dan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 10-11 menjadi klimaks daripada cerita ini. Ya, sudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan datang dari langit. Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Pelukis Rembrandt itu menggambarkan kisah ini, peristiwa ini, ayat 9, 10, 11, 12, ya, dengan satu lukisan Ishak sudah ditaruh di atas kayu bakaran, dipersembahkan kepada Tuhan, sudah diikat tangannya. Abraham sudah pegang kepalanya dan sudah mengangkat pisaunya untuk menyembelih akan anaknya. Tiba-tiba malaikat datang dan memegang tangan daripada Abraham. Abraham, Abraham, 2 kali mengatakan, menggambarkan urgensi. Berhenti sekarang ini juga. Jangan kau apa-apakan anak itu, jangan kau bunuh dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan the rest kita sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Saudara sekalian, kita sangat indah membawa kita memikirkan 3 hal di dalam aplikasi refleksi kita pada hari ini. Yang pertama adalah A.W. Tozer mengatakan tentang peristiwa ini. Dia mengatakan
Dari kalimat pertama Tuhan menguji Abraham, kita tahu sebenarnya, kita yang tahu meskipun Abraham tidak tahu. Kita tahu bahwa Tuhan tidak betul-betul menginginkan Abraham mempersembahkan anaknya. Tetapi yang dilakukan Tuhan adalah di sini adalah Dia ingin mengambil Ishak dari tahta hati Abraham. Ini yang dilakukan Tuhan. Kita bisa mengerti bagaimana Ishak itu bisa menjadi berhala di dalam hati Abraham yang paling dalam. Kita bisa mengerti ini adalah Abraham sudah tua, sesuai dengan janji Tuhan. Sekarang anaknya semua sudah, yang satu sudah pergi, satu-satunya seperti seluruh pengharapan dia, masa depan dia, bukan masa depan dia saja, tapi masa depan nanti adalah bangsa Israel, karena akan menjadi bangsa yang besar. Masa depan janji daripada Tuhan itu bergantung kepada anak ini, Ishak. Dan Alkitab tetapi ditekankan di sini ayat Kejadian yang tadi kita sudah baca, bukan hanya masalah apa dia mengerti janji Tuhan, tetapi ini adalah anak yang dia kasihi, anak satu-satunya, yang tunggal itu yang dia kasihi. Maka kita bisa mengerti sekali bahwa Ishak bisa menjadi berhala, bahkan mungkin bisa menjadi lebih penting daripada Tuhan, karena itu Tuhan uji dia. Sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya, Tuhan mau ambil itu. Uji bukan betul-betul untuk mempersembahkan Ishak, karena memang janji Tuhan akan terjadi melalui dia. Tetapi Tuhan ingin mengambil Ishak dari tahta hati daripada Abraham. Saudara sekalian, tadi saya katakan kita bisa mengerti bagaimana Abraham bisa menjadikan Ishak itu berhalanya. Tapi sesungguhnya berhala-berhala di dalam hidup kita juga kita bisa kasih argumentasi. Kita bisa argumentasi kalau ada berhala di dalam hidup kita. Kita bisa kasih argumentasi segala macam deh. Ya. Meskipun Abraham tidak berargumentasi di sini. Kita memberi segala macam alasan. Sesuatu yang kita pegang, kita tidak mau lepaskan, meskipun kita tahu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini adalah berhala, pasti bertentangan dengan perintah Tuhan yang paling pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bertentangan dengan perintah Tuhan yang disimpulkan engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh hatimu, seluruh jiwamu, seluruh pikiranmu, seluruh kekuatanmu. Tidak ada yang lain yang boleh menggantikan tempat Tuhan. Dia haruslah segala-galanya. Tetapi waktu kita ada sesuatu apapun itu, mungkin dosa-dosa kita yang kita tidak mau lepas, kita sebenarnya sedang mengatakan kepada Tuhan, you are not enough. Oh God, engkau tidak cukup. Aku memerlukan sesuatu yang lain yang aku harus pegang, dan aku tidak bisa lepaskan ini. Kalau aku lepaskan, habislah aku, matilah aku. Kalau aku lepaskan ini. Sudah sekalian, ada sesuatu yang kalau ada di dalam berhala, di dalam hati kita, jiwa kita, bisa dosa kecanduan, bisa dosa kesombongan, bisa cinta akan uang, bisa makanan yang kita tidak mau lepas, segala macam di dalam hidup kita. Yang kalau kita tidak lepas itu, dan kita tidak mau lepas, itu akan menjadi sungguh-sungguh berhala di dalam hidup kita, dan berhala yang akan ultimately akan menghancurkan kehidupan kita. Tadi Pak Felix katakan, singgung lewat sedikit saja tentang Stephen Lawson. Ya, kalau saudara yang mengikuti mungkin sudah tahu Stephen Lawson salah satu pengkhotbah yang hebat sekali. Sudah jadi berkat banyak, ya, termasuk datang ke Jakarta, Gary Reform Conference dan sebagainya. Jatuh dalam dosa, ya. Tentu bukan hanya dia, dan ada hamba-hamba Tuhan yang lain yang jatuh dalam dosa, ya, berbagai macam dosa. Meskipun kita tahu, kalau sudah perhatikan dengan singkat, saya rasa saya waktu membaca berita itu, saya
merasa tetap ada pengharapan. Ada pengharapan. Karena yang eldersnya mengatakan, few days ago the elders was told by Stephen Lawson. Jadi dosanya itu sendiri sebenarnya mereka taunya karena Stephen Lawson kasih tahu dan ada inappropriate relationship dengan seorang wanita. Jadi dia sendiri yang sadar, dia sendiri bergumul, dia sendiri cry for help. Dia perlu orang lain, perlu saudara seiman. Dia sadar dia jatuh dalam dosa. Saudara mendengar cerita itu, saudara tadi Pak Felix sempat katakan, saudara bisa berpikir kalau Stephen Lawson, seorang hamba Tuhan yang begitu hebat, dia ke berbagai negara, pergi mengajar, berkhotbah, menjadi berkat bagi banyak orang, memanggil orang bertobat. Kalau dia saja yang bisa jatuh dalam dosa, bagaimana dengan saya? Saudara mungkin ada yang berpikir demikian. Tapi kalau saudara berpikir demikian, itu adalah setan yang sedang bekerja dalam hatimu. Kalau saudara berpikir itulah setan sedang mau menghancurkan. Kau lihat hamba-hamba Tuhan, kau lihat siapa yang hebat, Raffi Zakarias, hamba Tuhan yang hebat jatuh dalam dosa, terus kamu berpikir bahwa kalau dia saja jatuh, bagaimana dengan saya? Alkitab dari dulu sudah mengatakan. Dari mulai kitab Kejadian terus mengatakan kepada kita. Kita sudah belajar dari Abraham berkali-kali jatuh. Kita mengetahui Daud berjatuh dengan jauh lebih parah daripada Stephen Lawson. Dia bukan hanya berzina, dia merencanakan, membunuh, berbohong, melakukan segala kejahatan yang begitu besar. Kenapa engkau tidak dari dulu mengatakan kalau Daud saja bisa jatuh, bagaimana dengan saya? Tidak, itu sekali lagi itu mau menegaskan kepada kita. Mau menegaskan kepada kita, betul Pak Felix katakan, kita jangan bersandar kepada orang, pada siapapun, semua adalah manusia berdosa. Termasuk saya, termasuk Pak Tong. Kita adalah manusia-manusia berdosa yang memerlukan anugerah Tuhan. Kalau engkau mengikuti hamba Tuhan yang berdosa dan hidup di dalam dosa, engkau akan bertanggung jawab. Kita semua akan bertanggung jawab. Seperti siapapun itu akan bertanggung jawab. Termasuk Daud. Ada konsekuensi dosa yang besar, yang penderitaannya. Kamu akan mengalami segala konsekuensi dosa yang besar. Kalau engkau adalah anak-anak Tuhan, Tuhan akan mendisiplin, menyucikan, memurnikan iman kita. Saudara bayangkan Stephen Lawson, salah satu hamba Tuhan yang begitu dihormati, sekarang jatuh di dalam dosa seperti demikian. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kepada dia? Reputasinya, dia sekarang langsung diberhentikan sebagai gembala sidang gereja yang dia layani. Sekarang dia diberhentikan, bagaimana malunya, bagaimana dia menyakiti hati istrinya, anak-anaknya. Pasti jadi batu sandungan. Pasti. Tapi juga hidup saudara. Tapi juga hidup kita. Kalau kita kemudian berdosa dan memegang sesuatu menjadi berhala dalam hidup kita. Berhala itu bukan hanya melawan Tuhan, tapi sedang menghancurkan dirimu sendiri. Hancur hidupnya. Tidak ada harga yang begitu mahal yang harus kita bayar. Kalau kita mengikuti berhala dan memegang berhala itu dan terus pegang dan tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan ingin melepaskan meskipun Ishak tidak betul-betul menjadi berhala, tetapi kita mengerti ada potensi itu. Dan Tuhan mengasihi Abraham, ingin memurnikan dia, mengambil berhala itu dari tata hati Abraham. Berhala tidak selalu harus yang negatif, seperti kecanduan, kesombongan, dan sebagainya. Tetapi seringkali, Tim Keller mengatakan, seringkali justru berhala itu lebih sering adalah sesuatu yang sebenarnya baik. Sebenarnya anugerah Tuhan, seperti Ishak sebenarnya. Ishak ini adalah anugerah Tuhan yang baik, janji Tuhan, mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidup Abraham. Seringkali berhala itu adalah hal yang baik, seperti anak kita. Bisa menjadi berhala kita. Seperti istri dan suami kita. Bisa menjadi berhala kita. Seperti kuasa yang Tuhan berikan
power, achievement, pencapaian-pencapaian yang Tuhan berikan karena anugerah Tuhan mulai bergeser. Dulu awal-awal kita masih begitu lemah, begitu tidak ada kekuatan. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan memberikan pencapaian-pencapaian yang baik. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Tapi waktu berjalan ada achievement lagi, pencapaian lagi. Hati kita mulai bergeser. Ini mungkin bukan karena Tuhan, mungkin bukan karena anugerah Tuhan. Memang Tuhan memberkati, memimpin, tetapi terutama karena usahaku, karena pengorbananku, karena kepintaranku, karena bijaksanaku. Dan itu mulai menjadi berhala di dalam hidup kita. Kenyamanan, penghargaan, uang pada dirinya sendiri tidak bersalah. Uang, jangan kita membenci uang. Tuhan tidak katakan uang itu adalah sesuatu yang negatif. Ya. Tuhan perintahkan kita bersahabat dengan uang, memakai uang, dan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan, menggunakannya untuk mengasihi orang. Tetapi cinta akan uang yang mungkin netral boleh dikatakan itu, tapi cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Saudara, ini adalah daily battle bagi kita semua. Ya, ini pertempuran yang sehari-hari. Tidak cuma sekali, 2 kali, ya, kita bisa berhasil mengalahkan berhala kita lepaskan seperti Abraham di sini, berhasil, taat, rela mempersembahkan yang paling berharga kepada Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Dalam hidup kita tidak sekali kita menang, selama-lamanya menang. Kita setiap hari, waktu-waktu tertentu, perjalanan hidup kita yang masih ada sepanjang kita dalam dunia ini, ini adalah pertempuran sehari-hari. Yang kita terus-menerus harus bergantung kepada Tuhan. Terus-menerus harus sadar, makin mengenal Tuhan, makin menyadari akan keindahan, keagungan, kemuliaan Tuhan yang jauh lebih berharga daripada semua yang bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Nah, kita harus bertumbuh dalam iman kita, makin mengenal Dia, makin bergaul dengan Dia, makin hidup dalam firman-Nya, makin sadar berapa besarnya Tuhan, berapa mulianya Tuhan, berapa indahnya Tuhan, berapa baiknya Tuhan, lebih mulia, lebih berharga dari segala sesuatu. Ini hal yang pertama yang boleh kita renungkan bersama-sama. Hal yang kedua, saudara sekalian, jawaban dari berhala itu, sekali lagi, tadi seperti saya sudah memberikan clue situ. Jawaban dari pergumulan kita terhadap berhala adalah ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal keindahan, keagungan, kemuliaannya. Saya ajak kita melihat satu ayat dari Yohanes pasal yang ke-8. Perkataan Tuhan Yesus tentang Abraham. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-56. Yohanes 8 ayat yang 56. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus di sini. Yohanes 8 ayat 56. 2, 3. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maksudnya apa? Abraham melihat harinya Tuhan. Maksudnya adalah di sini saya penafsir mengatakan bahwa Abraham memiliki insight yang unik tentang keselamatan melalui Kristus, harinya Kristus, bahwa Allah lah yang memang akan menyediakan domba sebagai korban ganti kita. Ini gambaran apa yang dikerjakan di sini, memang gambaran daripada apa yang dikerjakan Kristus sungguh-sungguh sekitar 2000 tahun kemudian dari peristiwa Abraham ini. Kita tahu sekitar 2000 tahun kemudian ada peristiwa yang sangat mirip dengan apa yang terjadi di dalam Kejadian 22. Ada seorang anak Allah yang tunggal, yang satu-satunya, yang sangat dikasihi oleh Bapa. Dan dia taat sempurna, taat kepada Bapa. Juga terikat di atas kayu, tidak jauh dari Bukit Moria.
yaitu di Bukit Golgota. Tapi kali ini tidak ada malaikat yang turun. Tidak ada malaikat yang berseru menghentikan paku yang menembus tangan dan kakinya. Satu-satunya seruan yang terdengar di atas kayu salib adalah teriakan anak tunggal Allah itu yang berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan tidak ada jawaban dari Allah. Karena mungkin kita yang sebenarnya harus menjawab pertanyaan itu. Ketika Yesus berseru, my God, why hast thou forsaken me? Maka kita yang harus menjawab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, ayat yang ke-12, Kejadian 22, perkataan Tuhan kepada Abraham. Lalu ia berfirman kepada Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kata takut akan Allah itu sangat dekat dengan kata mengasihi. Ini bukan takut seorang budak kepada tuannya. Ini adalah takut seorang anak kepada bapaknya yang dia kasihi. Jadi sangat dekat dengan respect, hormat, mengasihi. Ya. Bisa kita mengertinya. Tuhan di sini mengatakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau mengasihi aku, karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sudah sekalian, ketika kita memandang kepada salib Kristus, melihat anak Allah yang tunggal, yang sangat dikasihi oleh Bapa, sangat mengasihi Bapa, mati di atas kayu salib bagi kita, maka kita bisa berkata kepada Tuhan sekarang, Tuhan, kami tahu, there's no doubt, tidak ada sedikit pun keraguan. Kami tahu sekarang, 100% tahu, bahwa engkau mengasihi aku. Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, yang kau kasihi itu, bagi kami. Saudara sekalian, jawaban daripada berhala adalah kita melihat, mengenal kasih Tuhan. Karena berhala itu pada intinya kita mengatakan kepada Tuhan, you don't have my best interest in your heart. Kita tidak taat kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang lebih berharga, lebih penting dari Tuhan untuk kita pegang, untuk kita kejar, meskipun kita harus melawan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Karena pada dasarnya kita tidak percaya rencana Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi saya. Yang berhala itulah yang kita pikir adalah yang terbaik bagi saya. Kita tidak percaya rencana Tuhan, kehendak yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, itu yang terbaik bagi kita. Maka jawaban daripada berhala itu, jawaban dari pergumulan kita yang dalam, kita perlu melihat ke salib Kristus. Memandang kepada salib Kristus. Dan mengerti sedalam-dalamnya hati kita. Kita boleh berkata kepada Tuhan, aku tahu sekarang. Memandang salibmu, aku tahu sekarang bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Bahwa engkau memiliki rencana yang terbaik, kehendakmu yang terbaik, keinginanmu yang terbaik bagi aku. Kau sungguh-sungguh mengasihi aku, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, yang kau kasih itu bagi aku. Saudara, kalau ada di antara saudara yang masih meragukan kasih Tuhan,
atau apapun, apalagi mungkin ada yang tidak peduli, tidak percaya kepada Tuhan. Saya duga bisa ada di antara saudara-saudara yang hadir di sini minggu lepas minggu hadir secara rutin, tetapi hatimu tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kau tetap menjalani kehidupanmu sesuai dengan kehendakmu, pikiranmu sendiri. Kau masih pegang sesuatu apapun itu yang lebih berharga daripada mengikut Tuhan dan hidup dalam kehendak-Nya. Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi biarlah hari ini saudara, saya ajak memandang kepada salib Kristus melalui peristiwa Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal yang dia kasih itu. Kita mengerti kasih daripada Allah Bapa yang tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal. Bukan hanya sebagai ujian, tapi betul-betul diserahkan mati bagi kita. Karena itu satu-satunya jalan. Kalau dia mau menyelamatkan kita. Satu-satunya jalan. Anak Allah yang tunggal harus mati bagi kita. Sudah beberapa hari yang lalu saya sempat menonton film. Saudara, kalau ada kesempatan, saya juga encourage saudara nonton film di Netflix, judulnya Brothers. Mungkin sebagian ada pernah nonton film ini. Ya, judulnya Brothers. Ini salah satu film yang saya rasa menyatakan pergumulan orang-orang yang berperang. Ya. Saya selalu tergerak untuk menyaksikan orang-orang yang pergi berperang. Itu salah satu bentuk ultimate sacrifice sebenarnya. Ya, berperang melawan musuh, meninggalkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan dengan kesadaran mungkin tidak balik lagi. Pergi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya, dengan kesadaran mungkin yang kembali hanya mayatnya. Dan dalam film itu salah satu ini bercerita tentang orang yang berperang, meninggalkan dia, ini keluarga yang sangat baik, keluarga yang dia sangat mengasihi istrinya, ada 2 anaknya yang masih kecil, 2 putrinya yang masih kecil, mungkin umur 4 tahun, 6 tahun, begitu, dua anak yang sangat senang, sangat mengasihi. Dia memang seorang yang pemimpin, gentleman, mengasihi, melindungi, dan sebagainya. Istrinya juga sangat mengasihi dia. Keluarga yang bahagia. Dia juga pinter, punya kemampuan, dan sebagainya. Dia diutus perang. Ya. Di medan peperangan itu, juga kita mengetahui peperangan itu, ya, itu salah satu, mungkin di dalam hidup itu adalah salah satu yang paling ekstrim yang bisa dialami oleh manusia. Karena itu banyak orang yang akhirnya pulang dari perang itu mengalami apa yang disebut PTSD, ya, Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. Karena apa? Karena melihat di dalam perang itu kekejaman yang kita nggak pernah lihat. Kengerian, kejahatan orang, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan terjadi di perang, di dalam perang itu. Betul-betul seperti binatang liar. Tidak ada lagi hukum di situ. Perang, orang melakukan apa saja dengan keliarannya, dengan kejahatannya, dengan kuasanya, dengan senjata, dengan bom, dengan segala macam. Kita salah satu yang mengerikan. Dan di situ dia, di dalam ceritain dia karena disiksa segala macam dengan situasi yang tidak di luar kontrol dia akhirnya membunuh bawahannya sendiri dengan pipa besi yang dikasih ke dia, dipaksa dan segala macam. Dia akhirnya pukul bawahannya sendiri yang dia sangat sayang sebenarnya. Bawahannya yang nurut sama dia terus encourage, sebelumnya terus encourage, jangan buka rahasia, jangan bongkar rahasia kita. Tapi akhirnya dengan keadaan, dengan situasi yang seperti tidak mungkin lagi, dia akhirnya pakai pipa besi itu hajar temannya sendiri sampai mati. Wah, itu dia merusak jiwanya, pikirannya, seluruh hidupnya dia rusak. Dia juga hampir mati
Kalau kemudian sebelum dia mati ada pertolongan dari tentara Amerika yang kemudian menolong dan akhirnya membebaskan dia. Tidak ada yang tahu peristiwa itu. Dia bunuh temannya itu hanya di hadapan musuh-musuh yang mengelilingi dia. Tapi menggerogoti, guilty yang besar dalam hatinya. Saudara bisa bayangkan sendiri, saudara membunuh orang yang engkau kasih, engkau bunuh sendiri dengan tanganmu. Itu kan traumatik yang akan membekas seumur hidup kita. Ya. Dia pulang ke rumahnya, keluarganya sudah berubah dan sebagainya. Dia mengalami PTSD, ya, post traumatic. Dia curiga brothersnya, ini kakaknya brother, judulnya brothers. Saudara brothersnya itu sudah tidur sama istrinya. Dia curiga, padahal sudah dikasih tahu, dia terus curiga. Dia marah, kacau hidupnya. Sampai satu peristiwa puncaknya adalah dia sudah tidak tahan lagi. Dia hancurkan seluruh rumahnya, dia hancurkan, dia segala macam. Keluarganya sudah tahu nih, karena sudah build up, semakin kacau, semakin ketakutan. Terus dia bawa senjata, kemana-mana dia bawa senjata. Ada kedengaran suara apa, dia langsung keluarin senjata. Dan sebagainya. Sampai puncaknya dia malam itu sudah kacau. Sudah semua dia hancurkan. Dia mau, istrinya datang, anaknya turun dari atas melihat ayahnya sedang menghancurkan rumah. Dan berteriak-teriak dan sebagainya. Ada orang yang panggil polisi datang. Berapa mobil polisi datang, keluarin senjata. Dia keluar dengan bawa senjata. Wah, saya nonton itu, aduh, ini orang yang mengasihi keluarganya, istrinya, brothernya juga datang di situ. Dan dia mau tembak dirinya, atau dia mau tembak anak-anaknya, atau istrinya, atau brothernya yang sangat mengasihi dia juga, yang dia sangat kasihi juga. Saya nonton itu salah satu yang jangan sampai dia bunuh, ya. Jangan sampai dia bunuh. Kalau dia bunuh lagi, itu istrinya kah, anaknya kah, brothernya lah, atau dirinya sendiri, ya, maka habislah. Mungkin kalau dia bunuh dirinya orang lain, dia juga akhirnya akan bunuh dirinya sendiri. Kacauan seperti itu. Saudara, kita melihat di sini, kalau membandingkan peristiwa itu dengan apa yang Kristus lakukan, apa yang Allah Bapa lakukan, mengirim anaknya yang tunggal, bukan karena PTSD, tapi karena begitu besar kasihnya. Kita bisa mengerti, ya, film itu, kenapa saya bilang jangan sampai dia bunuh anaknya. Jangan sampai dia bunuh istrinya, atau dia sudah pegang senjata, atau dia ditembak oleh polisi. Karena itu akan hancur, habis betul-betul habis hidupnya. Itu kayak puncak daripada pengorbanan, daripada ketragisan. Tapi Kristus mati bagi kita. Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal. Bukan karena PTSD, bukan karena apapun, tapi karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Begitu besar kasihnya akan saudara dan saya. Dan juga karena tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain kalau Tuhan mau menyelamatkan kita. Tidak ada jalan yang lain. Kalau ada jalan yang lain, bahkan kalau Tuhan bisa menciptakan ulang seluruh alam semesta ini. Keselamatan itu bisa dimengerti sebagai ciptaan ulang, recreation. Perbandingan. Yohanes pasal yang pertama itu membandingkan dengan Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini seperti ciptaan yang baru. Tapi ciptaan yang baru ini Tuhan bukan menciptakan ulang, menghancurkan semua bumi yang lama, manusia yang berdosa, semua yang dihancurkan dan menciptakan ulang. Tidak. Tuhan menciptakan ulang dalam pengertian Dia memberikan hidup yang baru kepada kita.
Saya bayangkan kalau Tuhan menciptakan ulang dengan mengirim anaknya yang tunggal, lebih susah mana? Pasti lebih susah mengirim anaknya yang tunggal. Dia menciptakan ulang, dia hanya berfirman saja. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah bintang-bintang di langit, seluruh alam semesta. Jadilah demikian, Tuhan berfirman, seluruhnya jadi. Tapi sekarang, dalam perjanjian baru, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, dia harus mengirim anaknya yang tunggal, mati bagi kita. Tidak ada jalan yang lain untuk menyelamatkan kita. Karena itu bagi saudara yang masih meragukan, yang masih bergumul, mengerti ini, saya ajak saudara, panggil saudara untuk datang kepada dia. Percaya sungguh-sungguh kepada dia. Serahkan hidupmu kepada dia. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dia mengirim anaknya yang tunggal bagi kita. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan sekedar percaya nanti hidupnya kan tidak mati selama-lamanya di hadapan Tuhan, hidup selama-lamanya. Tidak, hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan Yohanes 17, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau Allah, satu-satu yang mengutus aku, dan mengenal Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Hidup kekal berarti kita mengenal dia, hidup di dalam dia, hidup di dalam kehendaknya. Makin menyadari Tuhan itu mulia, Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu indah. Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik bagi hidup kita. He has our best interest in His heart. Sehingga kita boleh datang hidup di dalam kehendaknya, rencananya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada dia, kepada kita, bergaul dengan dia. Dan makin kita mengenal dia, makin kita sadar berapa besarnya, berapa kasihnya, berapa pengampunannya, berapa besar anugerah, berapa besar kesucian daripada Kristus. Dan terakhir bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita yang sudah percaya, sudah beriman kepada dia, biarlah kisah ini mendorong kita sekali lagi untuk hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan. Berkali-kali, beberapa kali di sini Alkitab Kejadian 22 ini menegaskan kepada kita. 3 kali mengatakan. Ayat 12. Tadi sekali lagi ayat 12. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan. Ya. Takut akan Allah, mengasihi Allah, karena apa? Sebab engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Karena dia taat akan perintah Tuhan. Ayat 15, diulang lagi sebenarnya. Ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian. Ya. Karena engkau telah mentaati perintahku. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kotanya. 18 diulang lagi. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi kita mentaati Tuhan bukan hanya karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Tuhan menegaskan lagi janjinya. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan sebelumnya. Mulai dari Kejadian 12 Tuhan sudah nyatakan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak. Sudah dijanjikan Tuhan sebelumnya, tetapi sekarang ditegaskan lagi kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada Abraham, karena ketaatan daripada Abraham. Karena Abraham sekarang taat.
Pastikan ini adalah hidup dari anugerah kepada anugerah, dan di tengah-tengahnya ada ketaatan kita. Tuhan memanggil kita untuk taat. Tuhan telah menyatakan anugerahnya, menyatakan kasihnya pada kita. Dan hidup di dalam Tuhan berarti kita taat, berjuang, melakukan kehendak Tuhan. Meskipun susah, meskipun berat, meskipun harus sacrifice yang paling berharga di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mengenal Kristus jauh lebih berharga daripada semuanya itu, maka kita tidak akan rasa itu sacrifice. Seperti orang yang menjual seluruh hartanya dengan sukacita, karena dia mendapatkan mengetahui, ketika dia menjual semuanya, dia mendapatkan uang untuk membeli hak tanah yang ada harta yang jauh lebih berharga daripada semua harta yang dia miliki. Tuhan ingin kita taat, bukan hanya karena apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, tapi juga akan janji Tuhan di depan bagi orang-orang yang akan taat kepadanya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 19, dia mengatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. 100 kali lipat, saudara-saudara sekarang, ada saudara-saudara, ada ayah ibu di gereja Tuhan. Saudara betul-betul adalah family of God. Ayah, ibu, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, mengalami kasih anugerah bersama-sama dalam satu keluarga besar Allah dan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, memperoleh Kristus sendiri, bersukacita di hadapannya sampai selama-lamanya. Maukah saudara mulai sungguh-sungguh mentaati firman dan hidup sesuai dengan kehendaknya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saja kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya undang saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hatimu? Kalau ada di antara saudara yang belum pernah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, meragukan kasih-Nya, meragukan rencananya, hari ini bertobat, menyerahkan dirimu kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Bagi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, serahkan hidupmu, sungguh-sungguh taat kepada Dia, minta pertolongan kekuatan Tuhan, supaya tidak ada berhala di dalam hati kita. Dan kita mau mengasihi Tuhan, mentaati Dia seumur hidup kita. Mari kita teduh sejenak, berdoa masing-masing kepada Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, Engkau yang melihat hati kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu.
Engkau tahu sedalam-dalamnya hati kami. Bahkan Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, dengarlah seluruh seruan doa anak-anak-Mu dan setiap orang yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan yang pulihkan kami, Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang menerima mereka yang bertobat dan kembali kepadamu. Tuhan, beri kami kekuatan seumur hidup kami untuk terus mengikut Tuhan, mengenal Engkau, makin menyadari keindahan, keagungan daripada diri-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami melihat dosa, berhala menjadi sesuatu yang memuakkan, menjijikkan, dan kami tidak mau tinggal dan hidup terus di dalam dosa itu. Tuhan, selamatkan kami. Tuhan, tariklah kami. Tuhan, pimpin dan berkati hidup kami. Kami semua meminta semua ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang Kau kasihi, yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin.